kota Surakarta, berdiri sebuah bangunan yang telah menjadi saksi perjalanan waktu selama berabad-abad. Bukan sekedar tempat ibadah, Masjid Agung Surakarta merupakan simbol pertemuan antara nilai-nilai Islam, budaya Jawa, dan kekuasaan kerajaan yang membentuk identitas masyarakat hingga hari ini. Kisah Masjid Agung Keraton Surakarta tidak dapat dipisahkan dari sejarah perpindahan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam dari Kartasura ke Surakarta setelah peristiwa Geger Pecinan. Pada masa pemerintahan Pakubuwono III di abad ke-18, masjid ini dibangun sebagai masjid kerajaan yang berfungsi sebagai pusat ibadah sekaligus pusat penyebaran ajaran Islam bagi keluarga keraton dan masyarakat sekitar. Sejak awal berdirinya, masjid ini telah memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan religius masyarakat Surakarta. Keraton Mataram Islam ini bangun pertama kali mau pindah ke Surakarta ini, yang pertama kali adalah ya dibangun bukan kerajaannya, tapi masjidnya dulu di sekitar tahun 1742 ya atau 43, kurang lebih sekitar 2-3 tahun proses pembangunan ini. Yang pertama kali adalah membangun masjidnya dulu, walaupun belum sebesar ini, karena masih multi krisis ya, krisis politik, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis budaya, krisis apa-apa, krisis tata nilai, sehingga bangunnya apa adanya, semampunya. Yang penting ada, tapi masjid dulu yang dibangun. Setelah masjid baru bangun keraton. Artinya secara eksistensi meletakkan masjid ini sejak tahun 1742 atau 43. Secara resmi 1745 sudah 3 abad, ya, hampir 3 abad. Kemudian setelah dirasa walaupun belum sempurna tapi sudah bisa digunakan sebagai pusat kekuasaan, maka pindah dari Kartasura ke Surakarta. Memasuki kawasan masjid, pengunjung akan langsung disambut oleh nuansa arsitektur Jawa yang masih terjaga dengan baik. Atap tajuk bertumpang yang menjadi ciri khas bangunan tampak menjulang megah. Dalam filosofi Jawa Islam, bentuk ini melambangkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Kompleks masjid juga dilengkapi serambi, halaman luas, gapura, dan berbagai elemen tradisional yang menunjukkan bagaimana Islam berkembang melalui pendekatan budaya, bukan dengan menghapus tradisi yang telah ada. Perpaduan harmonis antara nilai keislaman dan budaya Jawa inilah yang menjadikan masjid ini memiliki karakter yang unik. Kemudian sejak PP4, PP3, dan PP4 terutama, ini jaringan-jaringan keulamaan dibangun. PP4 memberikan tanah-tanah pendidikan di berbagai daerah kepada ulama-ulama yang punya jasa besar terhadap keraton. Karena kekuasaan politik keraton tidak bisa lepas dari keulamaan, termasuk Kiai Hasan Besari tadi. Ponorogo itu tanah pendidikan. Jadi ulama-ulama ini sangat penting di dalam manajemen Keraton Surakarta, karena ulama ini menjadi agen politik, agen pendidikan, agen ekonomi, agen peradaban, agen sosial. Jadi tidak main-main. Oleh karena itu yang ulama-ulama yang mendapatkan tanah pendidikan ini tentunya harus memiliki kualifikasi yang sangat tinggi. Di dalam kompleks masjid, tersimpan berbagai peninggalan bersejarah yang masih dirawat hingga sekarang. Mulai dari mimbar khotib, beduk, kaligrafi, hingga koleksi naskah kuno yang menjadi bukti berkembangnya literasi Islam di lingkungan keraton. Naskah-naskah tersebut memuat ajaran agama, sejarah, dan kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak masa kerajaan hingga saat ini, Masjid Agung Keraton Surakarta tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat. Masjid ini juga menjadi pusat pendidikan Islam. Kajian Al-Quran, ceramah keagamaan,
pengajian rutin dan berbagai kegiatan pembinaan umat terus dilaksanakan sebagai sarana penyebaran ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Tradisi-tradisi tersebut tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara masyarakat dan keraton. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup modern, Masjid Agung Keraton Surakarta menghadapi tantangan baru. Salah satunya adalah menjaga relevansi masjid bagi generasi muda, tanpa kehilangan identitas sejarah dan budayanya. Pelestarian bangunan bersejarah, perawatan naskah kuno, serta pengembangan kegiatan keagamaan yang sesuai dengan kebutuhan zaman menjadi langkah penting yang terus dilakukan oleh pengelola masjid. Makanya saya dengan keraton kemarin kita walaupun kondisi yang terpuruk harus bisa menawar tata nilai keraton dan tata nilai masjid. Semua masjid-masjid keraton itu harus berbasis pada paguyuban keraton. Masa kemarin kita dapat kekancingan ya, surat kekancingan dari keraton itu ya atas inisiasi kita. Secara terus-menerus kita bangun sejak tahun 2016 ya, supaya kita memilih dan keraton menyadari tentang perlunya membuat semacam tata nilai, mengawal tata nilai itu, yaitu pala pokok. Lebih dari 2 abad telah berlalu. Namun Masjid Agung Keraton Surakarta tetap berdiri kokoh sebagai penjaga nilai-nilai keislaman, budaya, dan sejarah. Ia menjadi bukti bahwa agama dan budaya dapat tumbuh berdampingan, saling menguatkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena pada akhirnya, sebuah peradaban tidak hanya dikenang melalui bangunannya, tetapi melalui nilai-nilai yang terus hidup di dalamnya. Dan di Masjid Agung Keraton Surakarta, nilai-nilai itu masih terus menyala hingga hari ini.